Hari apa bang? Sama, kan 1 minggu tundanya. Dari Rabu berarti bang. Ya. Bang, mungkin sedikit bang boleh tanya bang terkait yang postingan abang di Instagram. Terkait ini bang, soal uang nafkah yang bisa diaudit lah. Enggak, jadi kan ini apa namanya itu memang sebaiknya setiap uang yang diberikan kepada wali atau kepada orang yang mendapatkan hak asuh itu mempertanggungjawabkan kan gitu. Setiap uang yang dia terima dia pertanggungjawabkan kemana pengeluarannya. Sebenarnya ini kan juga untuk perlindungan kepada anak, bahwa anak betul-betul mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena uang pemeliharaan, uang nafkah itu kan hak anak, bukan hak mantan, kan gitu ya. Rujukannya kan juga ada tuh ya, baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam ya. Karena banyak juga uangnya masuk ke walinya tapi tidak sampai ke anaknya, sehingga anaknya terlantar kan begitu. Atau ya masuk ke walinya tapi dipergunakan tidak seluruhnya untuk kepentingan anak kan begitu. Jadi inilah yang dari beberapa waktu yang lalu kan sudah kami sampaikan. Ruben berulang-ulang tuh mempertanyakan perincian kebutuhan anak ini realnya seperti apa ya, kira-kira masuk akal nggak sih ya. Kembali lagi ya, kita semuanya punya keluarga ya, punya anak gitu misalnya. Masuk akal nggak sih pengeluaran seorang anak yang masih di bawah umur itu per bulannya 200 juta sampai 263 juta per bulan, belum lagi biaya kartu kredit gitu misalnya ya. Jadi oleh karena itu wajar kan kalau misalnya kemudian Ruben minta perincian agar kita tahu juga yang seperti saya katakan, fit biaya anak-anak itu berapa sih per bulan. Jadi biar kita bisa tahu tuh, tidak tanpa harus diingatkan oleh wali atau misalnya orang yang memegang hak asuh, kita juga bisa rutin ya. Tapi kan nggak pernah diberikan sampai hari ini, nggak pernah diberikan. Nah jadi hukum juga membuka satu peluang ya, karena hubungan antara istri dan suami ini kan sudah putus kena perceraian. Jadi kan sudah tidak memiliki ikatan apapun, tidak memiliki hubungan hukum apapun. Jadi kalau misalnya kemudian ayah yang memberikan uang untuk anaknya melalui ibu meminta pertanggungjawabkan, itu satu hal yang sah dan normal-normal saja. Ketika nggak diberikan, wajar dong kalau misalnya kemudian kita akan menggunakan audit ya, agar pengeluaran itu bisa diaudit dan transparan. Jadi biar ketahuan apakah memang penggunaan uang 200 juta sampai 263 juta itu memang betul-betul untuk kebutuhan anak semua atau tidak. Karena yang boleh itu memang hanya untuk anak, nggak boleh untuk yang lain, karena namanya juga nafkah anak ya. Terus kemudian termasuk penggunaan kartu kredit gitu misalnya. Apakah memang benar-benar setengah dari penggunaan kartu kredit yang katanya dibebankan ke Ruben itu benar-benar setengah ya, ataukah total dari pemakaian, kan kita nggak tahu karena nggak pernah diberikan itu perincian dan pembuktiannya. Dan tentu juga adalah pertanggungjawaban penggunaannya. Jadi audit itu sesuatu hal yang saya rasa masuk akal ya, dan mungkin agar masalah audit ini tidak menjadi suatu masalah yang hanya di ruang publik dan di media sosial yang banyak bertanya tentang masalah audit itu, juga mungkin kami akan menjadikan ini salah satu topik yang akan kami bahas dalam proses persidangan. Karena seorang wali atau seorang ibu yang mendapatkan hak asuh anak, ketika dia tidak bisa bertanggung jawab atas setiap rupiah yang diberikan oleh ayahnya untuk anaknya, ini juga merupakan salah satu bukti bahwa dia tidak amanah dalam mengelola keuangan yang memang semata-mata itu hanya untuk kepentingan anak. Karena judulnya juga adalah uang pemeliharaan dan nafkah anak. Jadi kalau misalnya sedikit saja digunakan bukan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, berarti sudah menyimpang. Menyimpang dari ketentuan, menyimpang dari kepatutan,
menyimpang dari semuanya. Jadi saya kira yang seperti itu ini sebenarnya bukan hanya untuk perkara ini, saya kira di perkara-perkara yang lain yang mungkin sama seperti ini ya namanya uang nafkah ya harusnya memang yang menikmati anaknya. Ya banyak kasus yang kadang-kadang anaknya nggak menikmati malahan nggak sampai sehingga anaknya terlantar. Kalau sampai anaknya terlantar mungkin lain lagi perkaranya kan begitu. Sampai menelantarkan anaknya. Tapi kalau anaknya nggak terlantar tapi penggunaannya itu atau uang itu sebesar itu tidak semata-mata digunakan untuk pemeliharaan dan nafkah anak, pendidikan anak kan juga ini kan juga menurut saya juga adalah suatu penyimpangan. Ya, judulnya aja untuk anak. Tapi kalau digunakan untuk yang bukan untuk anak, ya simpulkan sendiri apakah itu dibenarkan apa tidak. Berarti Ada Bang, indikasi tadi atau Abang dugaan penggunaan tidak semestinya atau gimana Bang? Kita nggak usah bicara masalah indikasi, kita bicara masalah kelaziman saja. Kelazimannya kan kalau kita sebagai wali atau sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola satu keuangan untuk kepentingan orang lain, dalam hal ini anak, kan kita harus bertanggungjawabkan. Kan ini kelaziman saja. Jadi dari hasil pertanggungjawaban itu juga sebenarnya ini membantu Ruben atau membantu siapapun untuk mendapatkan gambaran berapa kebutuhan per bulan anak-anak. Kalau nggak pernah dipertanggungjawabkan kan kita nggak tahu berapa kebutuhan per bulan anak-anak. Begitu nggak dikasih nanti dibilang nggak memberi nafkah anak. Ketika ditanya nggak mau diberikan. Jadi kan ini sama aja seperti makan sebuah si malakama kitanya. Bang bicara soal prosedur, mungkin itu biasanya akan abang memohon dulu ke pengadilan, nanti pengadilan memerintahkan untuk audit atau gimana? Nantilah ya, kalau masalah teknis itu nanti kita biar lakukan secara tersendiri ya. Karena kalau kita mau sampaikan sekarang kan saya kira nggak ada gunanya juga. Tapi yang pasti akan disampaikan untuk wacana itu. Sudah pasti kan, makanya saya katakan bahwa ini akan menjadi sesuatu hal yang akan kami tidak hanya bicarakan di ruang publik, tapi juga akan kami bicarakan di dalam ruang pengadilan. Karena kami nggak mau ini hanya sekedar gorengan-gorengan di ruang publik seperti yang selama ini terjadi. Oke.